Narasumber kali ini bernama Yahya atau lebih akrabnya disapa Mas Yahya. Mas Yahya ini bekerja di salah satu instansi pemerintahan di Ambon. Tapi sekarang sudah pindah tugas di Surabaya. Kali ini Mas Yahya ingin membagikan pengalaman pribadinya saat berhadapan langsung dengan hantu Nabila yang diduga sebagai korban mutilasi. Hantu Nabila ini sempat menggemparkan salah satu desa di kota Ambon, yaitu desa tempat Mas Yahya ini tinggal. Kejadiannya itu kisaran tahun 2015 silam nih. Mas Yahya bercerita saat itu dia masih menjalani pendidikan di Ambon. Malam itu Mas Yahya terpaksa harus pulang malam di atas jam 10 malam karena tuntutan dari tempat Mas Yahya ini menimba ilmu. Menurut penuturan Mas Yahya, siapa saja yang masih berada di luar rumah di atas jam 10 malam akan dipastikan bertemu dengan hantu Nabila. Sampai-sampai sekitar tahun 2015 sampai tahun 2017 di desa tempat tinggal Mas Yahya ini tidak ada yang berani keluar rumah di atas jam 10 malam. Kalaupun ada yang pulang malam, pasti mereka memilih untuk numpang tidur di rumah temannya atau saudara lain yang lokasinya di luar desa tersebut. Menurut kesaksian orang-orang yang benar-benar melakukan kontak langsung dengan hantu Nabila itu, mereka berkata kalau hantu ini sangat mengerikan, di mana orang yang berpapasan dengannya akan digeret menuju suatu aliran sungai yang terhubung dengan laut. Lalu dilempar ke dalam air dan hantu ini berteriak menyuruh orang itu untuk mencarikan kepalanya. Yang konon katanya sampai saat ini belum diketemukan bagian kepala dari hantu Nabila itu. Sekarang kita kembali lagi ke momen pengalaman pribadinya Mas Yahya ya. Saat itu Mas Yahya menganggap bahwa kisah tentang hantu Nabila ini hanyalah mitos belaka. Padahal temannya sudah menyarankan dia untuk tidur saja di kamar asrama. Tapi Mas Yahya ini menolak dan memilih untuk tetap pulang saat itu. Dengan alasan seragamnya sudah kotor dan waktunya untuk dicuci dan ganti lagi yang baru. Karena Mas Yahya ini tipe orang yang keras kepala, jadi temennya pun gak bisa berbuat apa-apa dan membiarkan Mas Yahya ini pulang. Dia pulang dengan mengendarai motor bebeknya. Awalnya semua berjalan baik-baik saja. Sampai ketika Mas Yahya mulai memasuki daerah desanya. Info sedikit nih, kalau kita mau masuk ke desanya Mas Yahya ini, kita akan disambut dengan lapangan bola di sebelah kanan dan rumah kosong di sebelah kiri. Rumah inilah yang terkenal sebagai tempat mutilasi hantu Nabila. Awalnya semua baik-baik saja sampai saat Mas Yahya ini hampir selesai melewati rumah itu. Jok belakang motor Mas Yahya tiba-tiba terasa seperti ada yang menaiki. Padahal motornya sedang berjalan dengan kecepatan 80 km per jam. Di situ Mas Yahya coba menengok ke spion kirinya. Ternyata di situ terlihat ada sesosok perempuan dengan rambut panjang sedang duduk di jok belakang motornya Mas Yahya. Karena Mas Yahya ini ketakutan, dia langsung berhenti dan turun dari motornya. Kemudian dia lari sekencang mungkin meninggalkan motornya. Sedangkan hantu ini tetap mengikuti Mas Yahya sambil berjalan terseok-seok. Karena memang kaki kiri hantu ini terlihat patah. Tapi Mas Yahya tetap berlari sekuat tenaganya. Tak lama Mas Yahya pun sampai juga di rumahnya. Dan dia langsung ngedor-ngedor pintunya sampai akhirnya dia dibukakan pintu oleh ayahnya. Nah, karena ayahnya sepertinya sudah tahu apa yang sudah dialami sama anaknya itu, setibanya di rumah, Mas Yahya langsung disuruh mandi oleh ayahnya agar tidak diikuti oleh si hantu Nabila itu lagi. Teror ini berlangsung hampir 2 tahun lamanya. Kejadian ini berawal di bulan Oktober tahun 2015 silam, semenjak ditemukannya potongan tangan kanan dan kaki kiri di sebuah tempat sampah yang lokasinya ada di depan desa tersebut.
Potongan tubuh itu ditemukan dengan kondisi terbungkus daun pisang. Yang menemukan potongan tersebut itu adalah anak kecil yang hendak pulang sekolah. Anak kecil ini adalah anak dari salah satu tetangganya Mas Yahya di desa tersebut. Tak lama setelah penemuan potongan tubuh tersebut, warga langsung melapor ke pihak kepolisian. Tak lama berselang, polisi pun datang dan melakukan evakuasi potongan tubuh itu. Setelah menyisir setiap jalan dekat tempat ditemukan potongan tubuh tersebut, polisi mencoba untuk mendobrak pintu salah satu rumah yang dilewati Mas Yahya malam itu. Polisi kaget karena di dalam rumah itu sangat berantakan dan banyak darah berceceran di mana-mana. Polisi pun dibuat makin tercengang dengan ditemukannya seonggok badan yang hanya terdiri dari leher sampai perut saja, dengan tangan kiri yang masih nyambung ke badannya. Hasil identifikasi menjelaskan bahwa itu adalah tubuh milik seorang perempuan yang diperkirakan usianya sekitar 30-35 tahun. Polisi menyimpulkan kemungkinan tangan yang sebelumnya ditemukan di awal itu adalah gabungan dari badan ini yang ditemukan di rumah itu. Polisi pun lalu membawa semua potongan tubuh itu ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Akhirnya, polisi memasang area tersebut dengan garis polisi. Sejak kejadian penemuan potongan tubuh itu, rumah tempat ditemukan potongan tubuh tersebut pun mendadak menjadi terkenal angker. Warga sekitar lebih memilih jalan lain untuk masuk ke dalam desa dibanding melewati rumah tersebut. Meski jalannya sedikit memutar dan lebih jauh. Sedikit info nih, kejadian Mas Yahya ini sekitar 2 bulan setelah ditemukan potongan tubuh tersebut. Sekitar 1 minggu setelah ditemukan potongan tubuh yang pertama, ada seorang bapak-bapak yang hendak pergi ke sawah. Di rawa sekitar pesawahan, bapak-bapak itu menemukan potongan tubuh dari perut bagian bawah sampai kaki. Akan tetapi kondisi potongan tubuh itu kakinya hanya ada sebelah saja, yaitu bagian sebelah kanan. Melihat hal itu, bapak-bapak ini lari terbirit-birit sambil teriak-teriak sampai suaranya membuat orang-orang desa keluar rumah siang itu. Kebetulan saat itu hari Sabtu dan Mas Yahya juga sedang libur. Setelah ditanya warga dan bapak itu menceritakan semuanya, akhirnya salah satu aparat desa kembali menghubungi polisi dan polisi kembali melakukan penyelidikan. Potongan tubuh itu pun dibawa ke rumah sakit oleh pihak kepolisian. Beberapa hari berikutnya, polisi menginformasikan kepada warga setempat bahwa potongan tubuh tersebut adalah bagian tubuh dari potongan tubuh yang ditemukan di rumah waktu itu. Polisi mulai mengumpulkan data-data dan kesaksian dari para warga saat itu. Sekarang kita beralih sejenak tentang riwayat rumah itu. Rumah itu adalah milik seorang bandar narkoba yang cukup terkenal di daerahnya. Dulu, rumah itu sempat dijadikan tempat pembuatan minuman oplosan juga dan dijaga ketat oleh beberapa algojonya. Sampai akhirnya si pemilik rumah pindah dari rumah itu dengan semua anak buahnya, yang akhirnya rumah itu pun kosong lalu disewakan. Suatu ketika sekitar tahun 2014 akhir, ada seorang wanita dan laki-laki yang masih cukup muda menempati rumah itu. Mereka bilang kalau sudah menyewa rumah itu dari pemilik rumah sebelumnya, yaitu yang bandar narkoba itu, dan akan menempati rumahnya malam itu juga. Dua orang ini bukan orang Ambon, melainkan orang perantauan dari Aceh. Yang wanita berprofesi sebagai pengacara yang kebetulan juga sedang mengurus beberapa kasus di Ambon dan diberikan fasilitas untuk tinggal di rumah itu. Sedangkan yang laki-lakinya itu adalah tunangannya dan seorang pemilik perusahaan kontraktor swasta. Warga setempat sempat menaruh curiga dengan dua pasangan ini.
Jangan-jangan pemilik rumah ini yang dulunya adalah bandar narkoba sedang ada dalam masalah. Makanya menyewa wanita ini untuk jadi pengacaranya. Tapi sampai saat ini faktanya masih belum terungkap juga. Berhubung desa Mahasiaya ini termasuk desa kecil yang warganya tidak terlalu banyak, bahkan banyak juga warga di tempat Mahasiaya ini masih satu marga. Jadi mereka juga mencoba menerima dan menyambut dengan baik kedatangan wanita ini dan tunangannya. Wanita ini terkenal dengan nama Kakak Nabila dan Abang Weru, nama panggilan dari tunangannya. Mas Yaya tidak tahu nama panjangnya karena warga pun juga hanya tahu nama panggilannya saja. Suatu hari mereka nampak keluar rumah dengan menaiki mobil jemputan yang cukup mewah. Setelah itu warga sama sekali tidak pernah melihat lagi Kak Nabila dan Bang Weru itu di rumah itu. Warga berpikir mungkin mereka sudah pindah ke rumah yang ada di desa lain atau rumah yang lebih baik dari rumah itu. Mereka pun sudah tidak pernah terlihat lagi nih di rumah itu sampai ditemukannya potongan tubuh tersebut di rumah yang sebelumnya mereka tinggali. Singkat cerita, polisi sudah mengumumkan bahwa mereka telah mengidentifikasi potongan tubuh itu milik siapa. Tubuh itu ternyata milik seorang wanita bernama Nabila, berusia 33 tahun, asal Aceh yang berprofesi sebagai pengacara dan bekerja di bawah naungan advokat ternama yang ada di Aceh. Sampai diumumkannya identitas dari potongan tersebut, warga dan pihak kepolisian masih belum juga menemukan potongan kepala dari jasad Nabila tersebut. Malam setelah polisi mengumumkan hal tersebut, teror pun mulai melanda desa. Ada satu cerita lagi yang dialami warga dan diceritakan oleh Mas Yahya nih. Waktu itu, tepatnya jam 9.30 malam, ada seorang warga yang baru pulang dari acara di gereja waktu itu. Orang ini kebetulan adalah sepupu dari Mas Yahya sendiri. Panggil saja namanya Bang Tius. Saat pulang dari acara gereja, Bang Tius ini nebeng sama salah satu temannya. Tapi karena saat itu Bang Tius sedang lelah dan kurang fokus, dia salah turun. Dia turun tepat di depan rumah lokasi kejadian penemuan potongan tubuh Nabila. Dia baru sadar saat baru berjalan beberapa langkah. Karena Bang Tius ini orangnya penakut, dia putuskan untuk putar badan dan lewat jalur lain. Baru saja putar badan, Bang Tius sudah dikagetkan dengan sosok perempuan mengenakan gaun putih kumal penuh dengan darah dan dengan rambut yang berantakan berdiri tepat di hadapannya. Tiba-tiba kepala sosok tersebut lepas dan jatuh ke tanah. Bang Tius yang kaget dengan hal itu seketika pun langsung pingsan di tempat. Sampai besok paginya dia baru ditemukan dan dibangunkan oleh warga yang melintas di rumah tersebut. Lalu dia di situ menceritakanlah apa yang membuatnya sampai tertidur di tengah jalan itu. Sejak saat itu teror terus berlanjut ke warga-warga yang lain. Tapi di sini nggak bisa gue ceritain semuanya karena bakal panjang banget nih ceritanya. Oh ya, semua teror itu selalu terjadi saat mendekati hampir jam 10 malam. Sampai pada akhirnya warga memberi pengumuman bahwa tidak boleh ada satu warga pun yang boleh keluar rumah dari jam 9 malam sampai menjelang pagi demi keselamatan bersama. Setiap malam di desa selalu terdengar suara tangisan yang sangat keras. Suara tangisan itu juga selalu diiringi dengan suara lolongan anjing yang saling bersautan. Suatu hari salah satu tetua desa di sana pernah didatangi hantu ini lewat mimpi. Bapak ini sapa saja dengan nama Pak Tian. Pak Tian bercerita, dalam mimpinya hantu itu hanya menunjuk kepala Pak Tian
lalu mengarahkan jarinya ke arah aliran sungai yang mengarah ke laut. Menurut Pak Tian, kemungkinan kepalanya itu dibuang ke laut melalui sungai tersebut. Pak Tian sempat mencoba memberitahu tim kepolisian agar diadakan penyisiran ke sungai tersebut, tapi tidak membuahkan hasil juga. Nah, karena sudah berbulan-bulan jasadnya ada di rumah duka, akhirnya polisi memutuskan untuk memberikan jasadnya ke keluarganya yang ada di Aceh untuk dimakamkan walau tanpa kepala. Tapi teror demi teror masih belum berhenti. Karena saking mencekamnya suasana desa, akhirnya seminggu sebelum Natal tahun 2017, semua warga berinisiatif untuk melakukan upacara adat untuk menenangkan arwah tersebut. Semua warga saling berbondong-bondong gotong royong untuk mengadakan upacara adat tersebut agar arwah itu segera tenang di alamnya. Hari yang ditunggu-tunggu pun datang. Semua persiapan pun sudah siap. Kebetulan juga saat itu Mas Yahya sedang libur semester. Jadi satu upacara adat Mas Yahya bisa ikut serta. Nah, menurut Mas Yahya, proses upacara adat itu berlangsung tidak mudah. Tiba-tiba datang angin yang sangat kencang, seakan ingin menyapu semua yang ada di situ. Padahal acara itu dilaksanakan di siang hari dan kondisinya juga sangat terik saat itu. Tapi warga tetap khusyuk sampai secara tiba-tiba ada suara tangisan yang menyayat hati yang terdengar dari kejauhan. Tiba-tiba suasananya jadi sunyi dan senyap. Semua tidak ada yang berani bersuara dan hanya dia membisu saat itu, seakan takut membuka obrolan. Info sedikit, acara itu dilakukan di lokasi aliran sungai yang terhubung dengan laut, yang biasanya si hantu itu sering melempar orang ke sungai itu dan minta dicarikan kepalanya. Tapi syukurlah, kebaikan berpihak kepada warga. Ternyata usaha warga membuahkan hasil. Sejak saat upacara adat itu dilaksanakan, sudah tidak ada lagi nih teror dari hantu Nabila tersebut, dan semua warga dapat hidup tentram di desanya tanpa ada gangguan lagi dari hantu Nabila yang minta dicarikan kepalanya. Bersamaan dengan itu juga, tiba-tiba kasus ini ditutup oleh pihak kepolisian. Dan sampai saat ini kita masih belum tahu siapa pelaku yang membunuh dan memutilasi Kak Nabila. Sedangkan untuk kondisi tunangannya atau Bang Weru sudah tidak tahu lagi di mana batang hidungnya. Warga berharap semoga Mas Weru ini dalam kondisi keadaan baik-baik saja, meskipun warga tahu kemungkinannya kecil untuk Mas Weru ini dalam kondisi baik-baik saja, mengingat kondisi tunangannya atau Kak Nabila itu sudah mengenaskan. Oke, segitu aja cerita dari Mas Yahya yang ada di Ambon. Makasih juga untuk emak yang udah ngizinin kita bawain ceritanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dimanapun kita berada.